Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasarai dan Musaraka Simairu di 104,4 untuk kearifan lokal. Halo kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kita ketemu di Dialog Musaraina edisi malam ini, Kamis 23 April 2025. Dan tentu kita akan memberikan informasi dan kabar positif untuk kawan Sasaraina. Bersama kita menggali informasi melalui frekuensi 104,4 Radio Sasaraina, ataupun bagi kawan yang saat ini menyaksikan melalui channel YouTube ataupun di web TV Sasaraina di www.sasarainafm.my.id. Malam ini saya bersama tamu spesial malam ini dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kita langsung sapa Bapak Gary Samuel Hutagaul, Sarjana Hukum. Selamat malam. Selamat malam Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Ini pertama kali di Mentawai atau pertama kali di sini? Ini sudah bulan ke-7 saya, bulan ke-6 saya di Bulan Mentawai. ke-6. Namun ke radio ini baru pertama kali Bapak. Oke, sebelum ditugaskan di Mentawai, kira-kira pandangan Pak Gary terhadap Mentawai apa? Jujur pandangan pertama saya agak takut karena kan dengar-dengar cerita kan di sini katanya sering terjadi gempa. Namun setelah saya jalani ternyata di Mentawai enak-enak saja. Enak-enak aja ya. Luar biasa Memang, Mentawai. memang luar biasa. Cuma dari luar biasa ini belum terlalu banyak terekspos keluar gitu ya. Jadi masih biasa-biasa saja kan gitu. Baik Pak Gary dan pemirsa Sasaraina TV dan juga pendengar Sasaraina dimanapun Anda berada, program Jaksa Menyapa pada Talkshow Musaraina malam ini akan mengangkat tema tentang transformasi KUHP nasional, arah baru sistem hukum pidana Indonesia. Dan tadi yang baru saja sekarang nampak di layar adalah Bapak Gary Samuel Hutagaul, Sarjana Hukum. Dia adalah Kasubsi 1 Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai gitu ya. Tadi sudah tanya apa kesannya di Mentawai. Dan jarang narasumber yang jujur mengatakan tentang Mentawai gitu. Kalau tadi jujur ya. Langsung aja ke topik ini, Pak Gary. Ini kan sedang hangat-hangatnya ya masalah KUHP yang baru ini, dan mungkin perlu dijelaskan sebelum kita lebih jauh mengupas tentang KUHP baru ini, apa sih sebenarnya latar belakang dilakukannya transformasi KUHP nasional ini? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebetulnya KUHP kita yang lama, KUHP sebelum ini, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu sebenarnya merupakan KUHP warisan kolonial atau KUHP yang dimiliki oleh Belanda. Belanda ya? Ya, jadi pada saat Belanda. Tapi orang Belanda itu balik ke Indonesia loh, pemain sepak bola. Oh iya betul. Naturalisasi. Iya betul. Nah, jadi pada saat zaman kolonialis itu mereka mempunyai aturan-aturan hukum pidana yang setelah kita merdeka, dikarenakan ada kekosongan hukum di Indonesia pada saat itu, berdasarkan aturan peralihan nomor 1, kita memberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana milik Belanda yang dalam bahasa Belanda itu Wetboek van Strafrecht for Nederland Indie, Nederland Indie untuk Hindia Belanda. Jadi berdasarkan asas konkordasi kita berlakukanlah KUHP itu. Nah, sampai pada tahun 2023 itu terus kita menggunakan KUHP lama. Nah, jadi itulah latar belakang mengapa terjadi perubahan terhadap KUHP lama itu. Begitu. Jadi per 2 Januari ya 2023 ini kan telah diundangkan KUHP nasional yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan, dan tadi latar belakangnya sudah Pak Gary jelaskan. Secara signifikan ini Pak Gary, apa sih sebenarnya perbedaan KUHP lama dan KUHP yang kita pergunakan sekarang? Ya. Jadi perbedaannya itu cukup banyak ya. Pertama dari segi orientasinya terlebih dahulu. Nah, kalau KUHP lama itu orientasinya itu condong ke menghukum atau menjerakan si pelaku tindak pidana. Nah, sementara di dalam KUHP yang baru
lebih mengedepankan asas-asas atau prinsip-prinsip korektif, restoratif, dan rehabilitatif, di mana apabila tersangka atau terdakwa ini atau terpidana ini melakukan suatu tindak pidana, kita harus kedepankan dulu asas yang namanya presumption of innocence. Jadi orang ini tidak boleh ini dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gitu, Bapak. Nah, bagi masyarakat ini Pak Geri, tentu bisa nanti dijelaskan hal-hal yang sangat signifikan ya terhadap diberlakunya KUHP yang baru ini, terutama dalam tindak hukum pidana. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Baik, jadi kalau di dalam KUHP lama itu, saya jelaskan terlebih dahulu ya, secara sistematikanya. Kalau di dalam KUHP lama itu, dia terdapat 3 buku. Yang pertama mengenai aturan umum, kemudian yang kedua mengenai kejahatan, dan yang ketiga mengenai bab pelanggaran. Nah, sementara di dalam KUHP yang baru, itu hanya terdiri dari 2 buku. Buku 1 aturan umum, buku 2 tindak pidana, yang mana secara substansi sebetulnya rumusan delik yang ada pada dalam KUHP lama itu sebenarnya mirip secara rumusan delik. Contoh, pasal 338 KUHP lama, itu rumusan deliknya hampir sama dengan KUHP baru. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seorang lain diancam karena pembunuhan. Nah, yang membedakan di sini itu ada pada aturan umum, aturan-aturan umum. Nah, contohnya itu kalau di dalam aturan KUHP yang baru, contohnya ada yang namanya perbuatan persiapan. Oke, kalau di dalam KUHP yang lama, perbuatan persiapan itu tidak dipidana. Hanya ada di KUHP yang baru perbuatan persiapan dipidana. Kemudian sebagai contoh ini saya jelaskan, sebelum tindak pidana itu selesai, ada tahapan-tahapan terlebih dahulu, mulai dari permufakatan jahat, kemudian persiapan, kemudian percobaan, baru sampai ke tindak delik selesai, tindak pidana selesai. Nah, kalau di dalam KUHP lama, perbuatan persiapan itu tidak dipidana. Namun di KUHP baru, untuk tindak pidana tertentu, dia dipidana. Nah, ini Pak Giri, dampak langsungnya kepada masyarakat apa ini terhadap KUHP baru ini? Nah, itu dampak langsung bagi seseorang yang juga melakukan tindak pidana ya. Jadi di sini aparat penegak hukum, baik itu di polisi, kejaksaan, dan hakim, mereka lebih harus mengedepankan sikap batin dari si pelaku ini. Si pelaku. Ya, jadi sebagai contoh kalau KUHP sikap lama, batin ini agak perlu dijelaskan. Ini maksudnya seperti apa ini? Jadi begini. Nanti jangan-jangan kebatinan kita nanti. Baik, jadi kalau di dalam KUHP lama itu cenderung pandangannya itu hanya berfokus kepada perbuatan. Sementara dalam kita mempidana seseorang itu tidak cukup hanya berdasarkan perbuatannya semata, tetapi juga perlu kita dalami bagaimana sikap batin si pelaku ini. Karena ada prinsip yang mengatakan seseorang ini tidak dapat dipidana kecuali pikirannya pun juga bersalah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya Pak ya, izin Pak ya. Silakan. An act does not make a person guilty unless his mind is guilty too. Jadi seseorang ini tidak bisa dipidana kalau pikirannya pun tidak layak untuk dipidana. Gitu. Jadi kan sebagai contoh, misalnya orang yang melakukan pencurian. Dia melakukan pencurian karena anaknya yang sedang sakit. Nah, itu di dalam pasal 54 KUHP baru itu menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Apakah karena motifnya untuk menolong anaknya, itu nanti dipertimbangkan oleh hakim. Oke lah, dia melakukan tindak pidana, tetapi dia dilepaskan karena dia tidak memiliki batin yang jahat. Gitu ya. Saya sedih mendengar tadi bahasa Inggris tadi, karena nggak ngerti saya. Oh iya. Begitu terjemahannya. Baik kawan Musarena, kita nanti akan lanjutkan tentunya di talk show Musarena malam ini, sangat menarik dan semakin hangat. Kita ketemu sampai jam 20 malam dan nanti kita lebihkan sedikit karena kita terlambat 5 menit tadi nampaknya ya, Pak Operator tadi ya, Ibu Operator. Baik kawan
kawan Sasarena, kalau Anda mau ikut nimbrung di sini, ikut berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan dan sebagainya, silakan telepon di 0851 7229 1968 atau bisa juga Anda memberikan komentar di channel YouTube Sasarena FM ataupun di Facebook kita atau di media sosial lainnya. Dan kita akan ketemu setelah kita rehat sejenak. Masih bersama Sasarena tentunya di Talk Show Sasarena. 104,4 Radio Sasarena untuk kearifan lokal, kawan Sasarena. Kita lanjutkan lagi dialog asik kita di Talk Show Sasarena. Tentunya masih dalam tema transformasi KUHP nasional, arah baru sistem hukum pidana Indonesia, dan bersama saya Pak Gary Samuel Tagaul yang tetap segar ya malam ini. Siap. Untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat Mentawai. Kita lanjutkan sambil kita nanti Pak Gary menunggu telepon, mungkin ada yang mau bertanya ataupun berkomentar. Tadi kan penerapan KUHP baru ya. Ini kalau kita kaitkan dengan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ini kira-kira tantangan terbesarnya dalam penerapan KUHP baru ini apa? Kira-kira tantangannya. Baik, terima kasih Pak Dio, mohon izin. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bahwa KUHP ini merupakan hukum material. Artinya apa-apa yang dilarang itu diaturnya di dalam KUHP. Sementara kalau mengenai bagaimana proses penegakannya itu diaturnya di dalam KUHAP namanya. Nah, kebetulan bersamaan dengan berlakunya KUHP nasional, itu juga pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sana diatur bagaimana mekanisme para aparat penegak hukum dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, jadi dengan berlakunya KUHAP yang baru ini, ada banyak beban kerja tambahan bagi para aparat penegak hukum. Contoh, itu sebagai contoh ya, diperluasnya objek pra-peradilan. Nah, jadi aparat penegak hukum dalam melakukan setiap tindakannya itu ada tindakan-tindakan yang bisa pra-peradilankan. Contohnya itu pembantaran. Jadi misalnya pembantaran, betul. Nah, jadi misalnya nih penuntut umum membantarkan seorang tahanan yang sedang sakit. Itu dapat diajukan pra-peradilan apabila ada pihak misalnya dari keluarga korban tidak menyetujui, itu bisa diperadilankan. Jadi diperluas. Belum lagi yang lama ya, misalnya penangkapan, penahanan dan lain-lain. Gitu. Jadi mengapa itu ditampung di dalam KUHAP yang baru? Karena KUHAP yang baru itu dia modelnya lebih mengedepankan kepada hak asasi manusia. Lain dengan KUHAP yang sebelumnya, KUHAP yang lama itu lebih kolonial tadi ya. Betul. Nah, itu namanya dia istilahnya itu crime control model, di mana lebih mengedepankan tindakan-tindakan yang represif. Begitu. Ya, menarik ini Bang Gary, Pak Gary ya. Setelah sekian puluh atau berapa ratus tahun ya kita menggunakan hukum peninggalan kolonial ya. 80 tahun. 80 tahun ya kita menggunakan hukum kolonial, dan sekarang ada KUHP nasional. Ini tentunya ada perubahan penting yang sangat wajib kita ketahui atau masyarakat yang harus ketahui terkait hak dan kewajiban dalam proses hukum pidana. Mungkin bisa Pak Gary jelaskan kembali kira-kira apa saja perubahan penting yang perlu diketahui masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam proses hukum pidana dikaitkan dengan berlakunya KUHP nasional ini. Baik, jadi apa sih yang penting ya dengan berlakunya KUHAP baru ini? Itu sebagai contoh, misalnya pada saat tahap penyidikan, itu sekarang di kepolisian itu ya, itu mereka diwajibkan dalam ruang pemeriksaan itu, mereka wajib menyediakan kamera CCTV. Nah, jadi pada saat di BAP itu sekarang
wajib itu ada kamera CCTV pada tahap penyidikan. Nah, ini itu untuk semua kasus pidana ya. Semua kasus Nanti pidana. kalau ada maling ayam tanpa CCTV digebukin sama betul gitu kan? Ya, betul. Atau sama polisinya gitu. Betul. Nah, kalau kami kan jaksa kan itu penyidikannya terhadap tindak pidana korupsi. Namun kalau dalam tindak pidana umum kan ada kewenangannya pada Polri. Nah, jadi itu diwajibkan itu ada wajib CCTV. Juga ada CCTV. Namun memang sampai saat ini memang itu belum terlaksana secara merata karena itu kan memerlukan anggaran dan lain-lain sebagainya. Perlu penyesuaian setelah berlakunya KUHP yang baru ini. Kemudian juga pendampingan dari advokat. Dan ada banyak lain hak-hak dari tersangka terdakwa ini yang diakomodasi oleh KUHP yang baru. Begitu. Pak Geri, ini kan meskipun sudah berapa tahun dipergunakan ini KUHP nasional ini? Sejak 2 Januari 2022. Januari 2023 ya? Iya. Artinya sudah kurang lebih 3 tahun begitu ya? Izin Pak. Jadi diundangkannya itu 2 Januari 2023. Akan tetapi diberlakukannya 2 Januari 2026. Nah ini kalau sudah, meskipun waktunya baru rentang waktu yang cukup singkat, kalau saya tanya tentang efektivitas penegakan hukum ya, yang di dalam hal ini pada KUHP lama dan KUHP baru, seberapa efektifkah penggunaan dari KUHP yang baru ini? Baik. Kalau berbicara efektivitas, itu kita kembali lagi ada seorang ahli, dia namanya Lawrence Friedman. Jadi dia mengatakan begini, efektivitas penegakan hukum itu dipengaruhi oleh 3 komponen. Yang pertama itu adalah perangkat hukumnya atau legal substance. Nah, perangkat hukum ini adalah dasar pertama untuk menjadikan efektivitas penegakan hukum karena sebagai contoh apabila aparat penegak hukumnya baik tetapi perangkat hukumnya tumpang tindih tentu penegakannya akan tidak sejalan. Kemudian tadi legal substance, kemudian yang kedua adalah legal structure atau aparat hukumnya sendiri. Nah, jadi percuma apabila aturan hukumnya itu baik, tetapi aparat penegak hukumnya tidak baik, misalnya koruptif, kemudian bisa di bribe, disuap, kemudian lain-lainnya lah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah legal culture atau budaya hukumnya. Apabila aturan hukumnya sudah baik, kemudian aparat penegak hukumnya baik, akan tetapi budaya masyarakatnya tidak baik, terus-menerus melakukan pelanggaran, terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama atau residivis, tentu penegakan hukum menjadi tidak efektif. Nah, itulah yang menjadi efektivitasnya penegakan hukum. Nah, kemudian tadi pertanyaannya tadi dengan berlakunya ini ya Pak? Iya, seberapa efektif? Apakah keberadaan KUHP nasional ini bisa membawa sistem peradilan pidana terutama di Indonesia lebih baik begitu? Kalau menurut saya tentu dengan diberlakukannya KUHP dan KUHP baru ini maka penegakan hukum akan lebih baik lagi karena terkadang sering sekali memang penegakan hukum itu tidak baik bukan dikarenakan aparatnya atau budaya hukumnya, akan tetapi dikarenakan sistem yang dibuat di dalam aturan. Nah, jadi dengan adanya ini tertutuplah celah-celah meskipun mungkin tidak akan menutup seluruhnya. Nah, akan tetapi itu pasti akan mengurangi perbuatan-perbuatan yang dapat menjadi inefektif penegakan hukum itu sendiri. Begitu. Baik Pak Geri, keberadaan KUHP nasional ini yang apalagi ini kan barang baru gitu ya, dasar hukum baru yang dipergunakan di negara kita. Ini tentu banyak masyarakat yang belum memahami gitu kan, sehingga perlu adanya sosialisasi yang instan dan juga terus menerus. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sering disampaikan masyarakat tentang KUHP baru ini. Apakah dengan keberadaan KUHP
negeri sendiri ini kan bisa mengurangi kasus kekerasan terutama di Indonesia atau kasus tindak pidana lah ya. KUHP-nya sudah baru tapi tindakan korupsinya masih tetap banyak gitu. Nah, yakinlah bisa mengurangi tindak kekerasan yang tadi. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat yang Iya, sewenang-wenang balik aparat sewenang-wenang bisa juga dari masyarakat dalam melakukan tindakan korupsi. Iya, baik. Itulah tadi mengapa saya menyebutkan bahwa terdapat 3 komponen dalam efektivitas penegakan hukum. Jadi di samping legal substance dan legal structure tadi ada yang namanya legal culture, budaya hukum masyarakat. Nah, itulah sebabnya kita perlu bersama-sama, tugas kita bersama untuk melakukan edukasi publik terhadap masyarakat, menanamkan nilai-nilai yang Pancasila, kemudian mengajarkan ajaran-ajaran sopan santun, sehingga masyarakat pun terdidik dan akan berdampaklah bagi masyarakat untuk berkurang tindak pidana, ya, potensi terjadinya tindak pidana, begitu. Pak Geri, mungkin tidak dalam bahasa hukum, kita tadi kan bicara masalah sosialisasi yang perlu dipahami oleh masyarakat semua. Kita berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kondisi geografis yang luar biasa gitu kan, antara jarak satu lagai dengan lagai lainnya, jarak satu desa dengan desa lainnya itu cukup jauh dan melewat laut begitu. Bagaimana sosialisasi KUHP ini dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk ke tingkat daerah atau desa-desa begitu? Nah, sejauh mana itu? Ya, kebetulan memang di kejaksaan itu mempunyai tugas untuk namanya penyuluhan hukum, kemudian penerangan hukum. Itu merupakan salah satu tupoksi dari kami di kejaksaan sebetulnya. Nah, kami sendiri itu juga sudah melakukan upaya melaksanakan program-program kami dalam melakukan penerangan hukum. Seperti contohnya tadi kami baru saja melakukan kegiatan penerangan hukum. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk di Tua Pejat ya? Iya, di Tua Pejat. Nah, itulah salah satu bentuk dari kegiatan penerangan hukum demi membantu negara untuk menjalankan tujuan dari negara, itu menjelaskan kehidupan bangsa, begitu. Di tingkat apa melakukan sosialisasi ke masyarakat umum di level pendidikan, level pendidikan dari sekolah menengah ke atas atau dari mana? Seluruh masyarakat? Itu yang sudah dilakukan. Itu ada di SMP, SMA, kemudian juga desa, kemudian juga kami ada melakukan penyuluhan hukum dengan perangkat-perangkat desa, begitu. Gitu. Baik, kita masih menunggu kawan Sasaraina untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Untuk Anda di 0851 7229 1968 atau Anda juga bisa melakukan komentar atau bertanya di akun YouTube Sasaraina FM. Pak Geri, ini kalau kita pahami bagi masyarakat mungkin tidak seperti praktisi hukum ataupun aparat penegak hukum ya dalam memahami KUHP nasional ini. Nah, dari sisi masyarakat sebenarnya yang fokus yang minimal sangat penting lah untuk dipahami terhadap KUHP ini bagian-bagian apa saja. Mungkin Pak Geri bisa berikan gambaran. Baik, intinya kalau itu sanksi, jadi kan sanksi pidana ini kan merupakan upaya terakhir dalam melakukan pemberian sanksi ya. Nah, jadi kalau itu tidak perlu diberikan sanksi pidana kan ada yang namanya sanksi sosial ya. Jadi tidak semua perbuatan itu muaranya adalah tindak pidana. Ada filter-filter yang harus dilalui sampai ke itu merupakan penjatuhan pidana. Gitu. Jadi sebagai contoh misalnya nanti di kepolisian, oh ya saya ada lupa ini. Hal yang penting di dalam KUHP kita yang baru, yaitu diaturnya mengenai restoratif justice. Restoratif justice. Betul. Jadi di dalam KUHP kita yang baru itu diatur mengenai restoratif justice, di mana apabila si pelaku tindak pidana ini
memenuhi syarat, yang mana syaratnya itu adalah maaf dari korban, bersedia mengganti rugi, ancaman pidananya di bawah 5 tahun, itu bisa tidak sampai ke meja hijau. Oke, sekarang sedang tren restoratif RJ ini kan. Betul, RJ. Setiap hari TV ada RJ terus nih. Kemudian ada juga plea bargain atau pengakuan salah dari tersangka. Nah, si tersangka ini dia mengaku salah, kemudian korban juga tidak berkeberatan. Nah, maka nanti pada saat penuntutan dan putusan pidananya itu bisa dikurangi sesuai dengan kesepakatan. Oke. Pak Geri, nanti kita akan lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan. Kita rehat lagi di sesi kedua ini. Kita nanti ketemu di sesi ketiga untuk membahas lebih lanjut, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya. Salah satu contoh pertanyaan ini yang dikirimkan oleh saudara kita Firman Syahnur. Apakah orang yang sudah terlanjur mencuri bisa nggak dimaafkan oleh hukum? Terlanjur mencuri dan sudah ditangkap polisi. Tapi jawabnya nanti saja, kita break dulu. Kawan Sasaraina, saya ingatkan kembali kita masih membuka dialog ini sampai jam 20 nanti, dan Anda bisa berpartisipasi terkait dengan tema kita malam ini tentang KUHP nasional. Tetap di Radio Sasaraina. Sasaraina untuk kearifan lokal, kawan Sasaraina masih bersama saya dan juga tamu istimewa kita malam ini di Talkshow Sasaraina, Bapak Geri Samuel Huta Gaul, Sarjana Hukum. Dia adalah Kasubsi 1 Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai. Kita lanjut untuk menuntaskan Talkshow Sasaraina malam ini. Tadi kita sudah sampai ke pertanyaan pendengar ya. Salah satu pertanyaan yang mungkin saat ini sedang menunggu jawaban, yaitu dari saudara Firman Syahnur ya. Apakah orang yang sudah terlanjur mencuri bisa nggak dimaafkan oleh hukum? Terlanjur mencuri dan sudah ditangkap polisi gitu ya. Oke, boleh dijawab. Baik, terima kasih Bapak Firman Syahnur atas pertanyaannya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, izinkan dulu saya menjelaskan alur atau proses dari penangkapan di awal sampai ke akhir ya, sidang sampai akhir ya. Nah, jadi awalnya itu berawal dari adanya suatu tindak pidana. Kemudian adanya dugaan tindak pidana, maka karena ini berhubung tindak pidana umum, maka penyelidiknya adalah Polri. Nah, jadi Polri itu akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mencari apakah benar ada suatu peristiwa tindak pidana. Nah, kemudian ketika ternyata memang benar ada suatu peristiwa tindak pidana, maka akan ditingkatkan ke penyidikan, di mana tugas penyidik itu adalah mencari dan mengumpulkan alat bukti guna menemukan siapa tersangkanya. Nah, kalau dari pertanyaan Bapak Firman ini, maka apakah seseorang yang telah terlanjur mencuri kemudian telah ditangkap polisi itu bisa dilepaskan ya, atau dimaafkan? Jawabannya bisa. Nah, karena di dalam KUHP kita yang baru itu mengenal namanya restoratif justice. RJ tadi lagi. Iya, tadi di awal saya sudah menjelaskan di mana KUHP baru ini orientasinya tidak lagi menghukum orang, menjerakan orang, tetapi lebih ke korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam restoratif justice. Syaratnya yaitu yang paling pertama itu ancaman pidananya adalah di bawah 5 tahun. Kebetulan pencurian ini ancaman pidananya 4 tahun. Oh gitu ya. Nah, tadi dicontohkan adalah mencuri begitu. Betul, ya. Ya. Nah, kebetulan pencurian ini ancaman pidananya adalah 4 tahun sih. Kemudian syarat yang kedua adalah maaf dari korban. Nah, jadi nanti akan dipertemukan, dilakukan semacam mediasi antara si tersangka, kemudian keluarga korban, kemudian dimediasilah di sana, apakah memaafkan korban, apakah bersedia mengembalikan uang, kemudian memberikan ganti rugi. Nah, apabila terlaksana itu, maka restoratif justice pun bisa terjadi, dan orang yang tadi
disangka melakukan tindak pidana pencurian itu bisa dia dilepaskan. Gitu. Begitu ya. Iya. Asalkan dengan catatan mungkin tindak pencuriannya tidak dengan kekerasan ya. Ya, Dan kalau tidak dengan berdampak. kekerasan ancamannya di atas 5 tahun. 5 tahun ya. Betul. Oke, iya. Mungkin Pak Geri ini menarik ini masalah RJ ini kan sekarang sedang tren ini kan di media-media nasional terutama kaitannya dengan kasus Bapak Presiden ke-7 kita, Pak Jokowi. Ini istilah RJ ini muncul dan banyak pengamat mengatakan jaminan untuk memperoleh RJ di KUHP nasional ini lebih mudah begitu. Mungkin Pak Jerry bisa jelaskan secara bahasa masyarakat ya tentang restorasi justice ini, perbedaannya di KUHP yang lama maksud saya dengan yang baru ini. Oke, baik. Jadi sebetulnya restoratif justice itu sebelum berlakunya KUHP yang baru, sebenarnya sudah ada restoratif justice. Sudah ada, ya. Namun perangkat hukumnya itu belum dalam bentuk undang-undang. Dan dari tiap instansi, baik dari kepolisian, baik dari kejaksaan, dan dari Mahkamah Agung, itu mereka mempunyai aturan-aturan restoratif justice-nya sendiri. Nah, sementara sekarang sudah terunifikasi di dalam KUHP yang baru, di mana syaratnya itu sebetulnya kurang lebih sama antara yang lama sama yang baru, sebetulnya kurang lebih sama. Nah, kemudian menanggapi dari kasus Pak Presiden RI yang ke-7, nah ya, sekarang lagi apa kan? Iya, yang lagi booming lah ya, yang lagi happening. Nah, sebetulnya syaratnya itu kita harus terlihat terlebih dahulu, apakah ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun atau tidak. Kemudian syarat yang kedua yang paling penting itu adalah maaf dari korban. Ya, jadi harus ada maaf dari korban ya. Ya, tanpa maaf dari korban maka restoratif justice tidak bisa terlaksana. Jadi harus ada kesepakatan dulu nih, apakah dari pihak yang dirugikan mau memaafkan atau tidak, begitu. Kalau tidak maka tidak bisa. Oke, Pak Geri, terima kasih. Kawan Sasaraina dan juga pendengar serta pemirsa Sasaraina FM dimanapun Anda berada, kalau bicara tentang KUHP, apalagi KUHP yang baru ini, tentu banyak item-item yang harus kita jelaskan atau kita diskusikan. Tapi sayang sekali waktu kita ini terbatas ini Pak Geri. Sangat menarik sebenarnya topik semacam ini. Kita mohon kesediaan dari pihak kejaksaan mungkin ya selaku penegak hukum dan juga bisa melakukan sosialisasi hukum dengan baik kepada masyarakat. Kita mohon waktunya ini untuk setiap saat hadir. Siap. Kami dari kejaksaan juga membuka pintu selebar-lebarnya karena kami juga sangat senang ya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan ini, dan juga ini merupakan tupoksi dari kami. Betul. Iya. Nah ini terakhir ini Pak Geri ya. Seandainya masyarakat mungkin mengetahui bukan hanya masalah KUHP yang baru, tapi juga masalah hukum yang lain begitu. Apakah dia bisa memperoleh penjelasan begitu? Apakah ada medianya dari kejaksaan sendiri untuk melakukan itu? Apakah masyarakat juga harus datang gitu kalau ke kantor? Ada, jawabannya ada. Ya, jadi di kejaksaan sendiri itu kami terdiri dari beberapa bidang. Ya. Ada bidang pidum, ada bidang pitsus, bidang intel, dan bidang datun. Nah, di bidang datun itu mereka mempunyai program yang namanya itu pelayanan hukum, di mana masyarakat itu boleh meminta pelayanan hukum kepada masyarakat. Bisa langsung datang ke kantor atau melakukan pengisian di website kejaksaan. Website kejaksaan? Iya. Yang kejaksaan tinggi atau kejaksaan secara keseluruhan? Nanti saya cek lagi ya kalian di sini ya. Karena kalau di tempat saya yang lama itu ada websitenya. Jadi di bidang datun itu membuka website pertanyaan hukum. Namun pada intinya kejaksaan itu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan hukum dari masyarakat dan bisa langsung datang ke kantor. Artinya pihak kejaksaan memberikan
waktu dan bersedia seperti itu ya. Ya. Meskipun kabarnya juga sudah disediakan satu aplikasi ya untuk masalah hukum dari pihak kejaksaan. Coba nanti kita bahas di lain waktu dan kesempatan ya. Ini layanan secara digital. Nah, Pak Geri, di bagian akhir mungkin apa yang bisa Pak Geri sampaikan terkait topik kita untuk sebagai penutup dalam transformasi KUHP nasional arah baru sistem hukum pidana Indonesia. Monggo silakan mau disampaikan hal-hal secara ringkas mungkin terkait dialog kita selama 1 jam. Baik, kalau dari kami intinya kami ada di sini untuk melayani masyarakat dan khusus dalam bidang penegakan hukum, kami juga diinstruksikan oleh pimpinan kami yang tertinggi itu untuk mengedepankan hati nurani. Nah, jadi kami tidak boleh ujuk-ujuk menegakkan hukum secara keji ya dan kejam. Kami intinya harus mengedepankan hati nurani gitu. Itu saja. Tidak seperti dulu ya lagi ya. Betul, dengan sistem kekerasan kadang dulu untuk memperoleh bukti. Baik, terima kasih Pak Geri Samuel Hutagaul SH atas penjelasan yang tentu sangat bermanfaat bagi kita masyarakat Kabupaten Mentawai yang mendengar saat ini, dan semoga tentunya KUHP baru KUHP nasional kita ini benar-benar menjadi arah baru sistem hukum pidana Indonesia yang tentunya lebih adil dan juga humanis ya gitu kan, tidak menonjolkan kekerasan dalam pemeriksaan. Dan tentunya kawan Sasarena, kita akan berjumpa kembali di Talkshow Musarena berikutnya, masih tentunya di program Jaksa Menyapa, karena program Jaksa Menyapa ini merupakan program rutinitas di Radio Sasarena nih Pak Geri ya. Mungkin nanti kita bisa berganti-gantian dengan beberapa bidang di Kejaksaan ini, ada beberapa bidang yang kita bergiliran. Sekali lagi terima kasih Pak Geri atas waktunya, dan kawan Sasarena, sampai di sini kita ketemu di Talkshow Sarena untuk edisi malam ini. Saya Dio undur diri dan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.